berdoa? Siap, berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita masuk ke materi koordinat kartesius ya. Sistem koordinat kartesius. Namun sebelum masuk ke materi sistem koordinat kartesius, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Alhamdulillah kalau masuk semua. Nah, pada koordinat kartesius ini tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian bisa menentukan sebuah titik di koordinat kartesius, kemudian kalian bisa menentukan jarak antara titik terhadap sumbu X dan sumbu Y serta garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Sebelum masuk ke materi, siapa yang masih ingat tentang bilangan bulat? Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan atap 0. Kemudian ada garis bilangan. Pertanyaan saya, kalian kan orangnya yang sering menggunakan teknologi, ya, menggunakan handphone, gadget. Setiap bepergian kalian membawa handphone. Pernahkah kalian menggunakan handphone kalian untuk menentukan suatu titik lokasi menggunakan Google Map? Ada apa di Google Map yang kalian amati seperti itu? Kalau misalnya kalian menggunakan Google Map dari posisi, ada petunjuk, misalnya petunjuk 100 meter belok kanan, 50 meter lagi belok kiri. Kalau tiba di lokasi, Anda telah tiba di lokasi itu ya. Nah, guna kita belajar sistem koordinat kartesius ini, salah satunya adalah kita dapat menentukan sebuah posisi, letak tempat dengan sistem koordinat berdasarkan konsep ibaratnya yang telah ditentukan. Namun di Google Map itu belum ada yang namanya garis titik koordinat, hanya saja dia ada koordinatnya saja. Misalnya koordinat SMP 3 0,00 atau sekian, itu nominalnya berada di posisi koordinat. Nah, hari ini kita masuk ke sistem koordinat kartesius ya. Sebelum masuk ke materi, coba kalian amati dulu video yang Bapak tayangkan di layar di depan. Oke, nanti dari video ini boleh amati. Ini ada tugas atau kerja kelompok yang Bapak berikan. Kemudian sebelum selesai dari video ini ada juga yang nanti pembuatan titik koordinat secara langsung di depan kelas. Kartesius. Perhatikan zona wilayah di sekitar Pantai berikut. Di sekitarnya terdapat berbagai fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, perniagaan, dan stasiun. Dalam matematika, posisi fasilitas umum dari lingkungan dapat digambarkan dalam sebuah bidang kartesius. Bidang kartesius ditemukan oleh orang matematikawan Prancis bernama René Descartes. Istilah kartesius berasal dari nama Descartes yang diubah ke dalam bahasa Latin. Bidang kartesius terdiri dari suku X yang membentang dari kiri ke kanan atau horizontal dan suku Y yang membentang dari atas ke bawah atau vertikal. Suku X dan suku Y saling tegak lurus dan berpotongan di titik asal atau titik 0. Dari titik 0 ke kanan, X bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke kiri, X bernilai negatif. Dari titik 0 ke atas, Y bernilai positif, sedangkan dari titik 0 ke bawah, Y bernilai negatif.
negatif dan Y positif. Kuadran 3 dengan nilai X dan Y negatif. Dan terakhir kuadran 4 dengan nilai X positif dan Y negatif. Posisi titik dalam bidang kartesius disebut dengan koordinat kartesius yang dinyatakan dengan X, Y. X disebut dengan aksis dan Y disebut dengan ordinat. Kembali ke zona wilayah rumah kita di awal video. Posisi berbagai fasilitas umum dapat digambarkan dalam bidang kartesius, di mana rumah kita dianggap sebagai titik nol. Lalu, bagaimana posisi fasilitas tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Rumah sakit berjarak 2 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 6 satuan ke atas dari sumbu X. Maka posisi rumah sakit berada pada koordinat 2,6. Sekolah berjarak 4 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 3 satuan ke atas dari sumbu X. Maka posisi sekolah adalah min 4,3. Taman kota berjarak 5 satuan ke kiri dari sumbu Y dan 6 satuan ke bawah dari sumbu X. Maka posisi taman kota adalah min 5,6. Stasiun berjarak 5 satuan ke kanan dari sumbu Y dan 4 satuan ke bawah dari sumbu X. Maka posisi stasiun adalah 5,4. Bagaimana dengan pasar? Coba perhatikan dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Masing-masing fasilitas umum ternyata berada di kuadran yang berbeda. Rumah sakit berada di kuadran 1, sekolah berada di kuadran 2, taman kota berada di kuadran 3, pasar dan stasiun berada di kuadran 4. Posisi berbagai fasilitas ini menggunakan rumah kita sebagai titik asal atau titik nolnya. Jika titik asal diubah, bagaimana cara menentukan posisinya? Misalnya menggunakan posisi rumah sakit terhadap sekolah. Dalam kasus ini, titik asal atau titik nol pindah ke sekolah, bukan rumah kita lagi. Perhatikan, jarak rumah sakit dari sekolah adalah 6 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Maka posisi rumah sakit adalah 6,3 terhadap sekolah. Bagaimana dengan posisi taman kota dari sekolah? Jarak taman kota dari sekolah adalah 1 satuan ke kiri dan 9 satuan ke bawah. Ke kiri dan ke bawah menunjukkan nilai negatif. Maka posisi taman kota adalah min 1, min 9 terhadap sekolah. Posisi suatu titik dari titik lainnya juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus X1 min X2, Y1 min Y2. Contoh, posisi stasiun dengan koordinat 5,4 terhadap rumah sakit dengan koordinat 2,6. X1 adalah aksis dari stasiun, sedangkan X2 adalah aksis dari rumah sakit. Y1 adalah ordinat dari stasiun, sedangkan Y2 adalah ordinat dari rumah sakit. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus menjadi X1 min X2, Y1 min Y2. 5 min 2, min 4, min 6. Hasilnya 3, min 10. Jadi posisi stasiun adalah 3, min 10 terhadap rumah sakit atau jaraknya 3 satuan ke kanan dan 10 satuan ke bawah. Jika dua titik dalam bidang kartesius dihubungkan, maka akan terbentuk sebuah garis. Posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y ada dalam 3 kemungkinan, yaitu berpotongan, sejajar, dan saling tegak lurus. Garis akan berpotongan dengan sumbu jika garis bertemu dengan sumbu di satu titik tertentu. Contohnya, garis antara sekolah dan taman kota berpotongan dengan sumbu X. Garis antara rumah sakit dan sekolah berpotongan dengan sumbu Y. Garis antara rumah sakit dan taman kota bahkan berpotongan sekaligus dengan sumbu X dan sumbu Y. Garis akan sejajar dengan sumbu jika garis tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu meskipun garis dipanjangkan. Contohnya, garis antara taman kota dan pasar sejajar dengan sumbu X. Garis akan tegak lurus dengan sumbu jika garis membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku dengan sumbu. Contohnya, garis antara taman kota dan pasar tegak lurus dengan sumbu Y. Wah, sekarang sudah tahu ya bagaimana bentuk bidang kartesius dan cara menentukan koordinat kartesius. Apa sih manfaat koordinat dalam kehidupan? Seperti yang sudah kita bahas, koordinat dapat menunjukkan letak atau posisi suatu tempat pada bentang atau petang. Dalam bidang transportasi udara dan air, posisi kendaraan dan letak tempat tujuan juga dinyatakan dalam bentuk koordinat. Selain itu, koordinat juga sering dimanfaatkan dalam penekanan dan penamaan meja dan kursi dalam restoran, bioskop, dan olahraga. Arsitek juga banyak menggunakan koordinat ketika membuat rancangan gedung. Banyak ya kegunaannya. Sudah disimak tadi? Tadi kita belajar sebelum kalian langsung mengamati di sini. Saya jelaskan sedikit ya. Kita lihat di sini gambar ya. Ini
ada 3 satuan. Nah, kalau rumah sakit terhadap sumbu Y ada berapa satuan? Berapa? 2. Terhadap sumbu X ada 6 satuan. Kita sudah paham. Nah, seandainya kita dari sekolah mau ke rumah sakit, artinya kita menghitung seperti ini. Terhadap sumbu X terlebih dahulu. Sejajar dengan sumbu X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 satuan. Kemudian ke atasnya 1, 2, 3. Berarti 6,3. Karena dia arahnya ke kanan dan ke atas itu bernilai positif, ya. Nah, tadi pertanyaannya di video itu, bagaimana kalau posisi pasar? Pasar itu berada di titik koordinat 3,6. Nah, jika dari pasar akan ke stasiun, berapa titik koordinat atau jarak tempuhnya? 1, 2, terus 1, 2. Jadi 2,2. Oke. Nah, tadi juga ada yang disinggung di video tersebut adalah 3 buah garis. Ada garis yang namanya garis sejajar, garis yang memotong, kemudian ada garis yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau di sini kita amati, hampir semua garis 1, 2, 3, ada 4 garis di sini itu berpotongan, ya, karena tidak ada yang sejajar. Kita amati. Ini kita tarik panjang, yang ini kita tarik sepanjang-panjangnya dia akan bertemu titik potongnya, kecuali tegak lurus seperti ini atau vertikal seperti ini, ya. Sekarang Bapak tempelkan karton di sini. Coba siapa yang bisa membantu Bapak membuat titik di sebuah karton yang Bapak pajang di sini, ya, di koordinat. Nah, di sini Bapak ada koordinat kartesius, ya, yang Bapak pajang di karton. Siapa yang bisa membantu Bapak membuatkan 1 buah titik koordinat? Oke, silakan. Kemudian siapa lagi yang bisa membantu Bapak membuatkan 1 titik? Ada? Ada yang bisa membantu Bapak membuatkan 1 buah titik? Terserah kalian mau meletakkan titiknya di mana. Ayo, ada lah yang bisa? Ada? Oke, cukup 1, ya. Di sana kita lihat titik yang sudah dibuat. Ada yang bisa membantu Bapak membuatkan 1 buah garis? Oke. Mau yang mana? Mau yang mana? Garis. Ada 12 garis dah. Dan Bapak panjang nih. Ini kalau kilo warna. Oke, ada lagi yang bisa membantu? Oke, silakan. Oke, ada lagi yang bisa bantu 1 buah garis lagi? Ada 3 buah garis. Ya, silakan. Sebelum saya buka, ada yang
2, 3. Ini kalau saya tarik garis dari sumbu B, kemudian sumbu Y, dapatlah sebuah titik koordinat. Titik koordinatnya berada di berapa koma berapa? 3,3. Oke ya. Nah, jadi titik koordinatnya berada di 3,3. Sementara ada 3 garis yang dibuat oleh temanmu. Ada garis yang pertama dibuat oleh siapa tadi? Devi. Apa garis ini namanya? Garis apa itu? Garis yang berpotongan langsung dengan sumbu E. Ini titik potongnya ada. Berpotongan langsung dengan sumbu E. Ada lagi garis yang kedua. Ini garis yang dibuat oleh Sekali ya. Siapa? Apa garis apa itu namanya? Garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ini sumbu Y. Garis ini sejajar dengan sumbu Y dan memotong sumbu E. Kemudian garis yang ketiga, siapa tadi yang buat? Ya, apa penjelasan garis yang dibuat? Garis yang sejajar dengan sumbu E. Ini sumbu E-nya, dan garis ini jika ditarik sampai kemana saja dia tidak akan berpotongan dengan sumbu E dan sejajar. Itu maksudnya sejajar. Sampai di sini paham? Kemudian dari video yang ditanyakan tadi ada pertanyaan? Ada. Bisa menentukan letak atau posisi semua? Oke, kita coba ya. Ini Bapak ada KPD yang dikerjakan secara bersama-sama. Namun penilaian Bapak mengenai KPD ini penilaian keaktifan dalam kelompok, kemudian hasil yang akan disampaikan, ya. Bagaimana hasilnya? Nanti benar salahnya. Ya, yang penting kalian sudah berkolaborasi, bekerja sama, dan jika ada masalah silakan ditanyakan langsung ya dengan Bapak. Kelompok 1, ini kelompok 1. Kelompok 2. Silakan kelompok 2. Nanti kartunya Bapak bagikan. Kelompok 1. Dan kelompok 3. Nah, dari pengamatan kalian mengenai LKPD tersebut ya, kalian tuliskan di kertas karton yang Bapak bagikan ya. Silakan dibuat, nanti Bapak bagikan juga spidolnya untuk kalian gunakan membuat koordinat kartesius di LKPD tersebut. Itu adalah merupakan daerah desa Semaja Makmur. Coba kalian amati zona gambar tersebut, kemudian di situ kalian disuruh menentukan titik ya, titik tempat posisi dari suatu tempat menggunakan Google Map ya. Silakan diskusikan bersama-sama. Jika ada yang tidak paham tanyakan.
dengan tugas kalian. Nanti pas presentasi usahakan ada moderatornya ya. Moderator, ada yang menjelaskan, kemudian ada juga yang memegang media karton yang kamu tulis itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil diskusi LKPD dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh saudari Aulia kepada Aulia. Silakan. Untuk pertanyaan nomor 1, sebutkan 2 titik koordinat suatu tempat yang kalian ketahui. Baiklah, pertanyaan kedua. Jika kalian dari SMPN 37 akan melanjut ke SMPN 2 Rabat Labu, pada koordinat tertuju adalah Baiklah, lanjut ke pertanyaan terakhir. Jika beberapa 2 buah titik dihubungkan menjadi garis pada koordinat tempat digambar, hubungkan garis yang sejajar sumbu X dan sumbu Y serta garis yang memantau sumbu X dan sumbu Y. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas? Baiklah, itulah sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi LKPD dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Chelsea. Kepada Chelsea, saya persilakan. Adalah hasil presentasi dari kelompok kami. Soal pertama yaitu Tentukan 2 buah titik koordinat beberapa tempat yang kalian amati dengan jelas. Dan jika 2 buah titik tersebut dihubungkan membentuk sebuah garis. tempat pertama yang kami temukan adalah SDN 16 Gunung Medan yang memiliki titik koordinat min 2,3. Dan tempat yang kedua yang kami temukan adalah SMP 2 Ramangdaku yang memiliki titik koordinat 2,3. Dan dari SDN 16 Gunung Megang memiliki garis yang sejajar dengan sumbu X. Soal kedua yaitu Tentukan jarak titik paralelan berhadapan pada sumbu X dan sumbu Y. jarak titik SDN 16 Gunung Megang ke sumbu Y adalah 2 satuan. Jarak titik SDN 16 Gunung Megang ke sumbu X adalah 3 satuan. Soal yang ketiga yaitu Jika kalian dari SDN 16 Gunung Mega akan melanjutkan ke SMPN 3 Gunung Mega, pada koordinat kartesius adalah jarak koordinat siswa SDN 16 Gunung Megang akan melanjutkan ke SMP 3 Gunung Megang adalah 1 ke kanan, kanan, dan 1 ke bawah. Jadi jarak koordinat siswa SDN 16 Gunung Megang akan melanjutkan ke SMP 3 Gunung Megang adalah 1 min 1. Ada yang mau bertanya? Masukan atau tambahan? Ya. Itulah tadi paparan dari kelompok
kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini mempresentasi bukan presentasi karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Asik. Lanjut ke topik pembahasan. Di sini kami ingin mempresentasikan
sebuah kertas. Siapa yang bisa menentukan? Ya, silakan Rama. Buat Rama. Dengan belajar koordinat uang spesies, kita dapat menentukan sebuah titik koordinat 4 garis sejajar sumber tersebut. Oke, ada yang lain mau menambahkan? Jadi kesimpulannya, dengan pembelajaran mesin koordinat kita dapat menentukan sebuah titik tempat atau dena, ya, dan mengetahui jarak satu tempat ke tempat yang lain serta memahami garis yang sejajar, tegak lurus atau berpotongan. Sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita akhiri, Bapak minta kalian menggambarkan emoji hasil belajar kita pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian merasa kurang nyaman, kurang memahami, atau kalian senang, bahagia? Silakan Bapak kasih waktu 1 menit. Sudah? Ada kelompok yang sudah? Kita coba dari kelompok 1, coba diangkat hasilnya. Oke, ada yang mau mewakili untuk berbicara hari ini, Nako? Pelajaran kita hari ini ada apa? Ada? Oke, kasih tepuk tangan dulu kelompok 1. Kelompok 2. Ada yang mau mewakili kelompok 2? Waduh, ada bintang-bintang. Ya, silakan. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3, ada yang mau mewakili itu dijelaskan? Oke, kelompok 3. Ya, jadi kita tutup dengan menyanyikan lagu lagi. Silakan berdiri dulu. Siap.
dengan materi yang baru yaitu tentang relasi. Silakan dibaca di rumah. Mulai di depan. Silakan kelas dipimpin doa. Ya, berdoa mulai.